Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri. Mereka adalah Jin-gu dan Airi yang baru saja menikah. Saat itu mereka sedang bermain futsal, sementara anak mereka yang bernama Lee dengan antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Lee dengan penuh kebanggaan menyaksikan ayahnya bertanding. Rumah tangga yang penuh kebahagiaan terlihat jelas saat mereka berdua saling bersaing dan penuh semangat di lapangan. Jin-gu dan Airi menunjukkan kegembiraan mereka sebagai pasangan yang baru membina rumah tangga. Keesokan paginya, mereka bertiga terlihat sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Jin-gu dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat kepada Lee agar tidak menjadi anak yang pemalas dan lebih semangat dalam belajar di rumah. Lee mendengarkan dengan serius sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Jin-gu pamit untuk pergi ke kantor, meninggalkan Airi dan Lee di rumah. Siang harinya Airi sibuk membersihkan rumah. Namun tiba-tiba ia merasa ingin bermain futsal karena pertandingan malam sebelumnya bersama Jin-gu kurang seru. Jin-gu hanya bermain beberapa menit sebelum harus keluar lapangan. Sekarang Airi harus berolahraga sendirian. Saat sedang melakukan peregangan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan itu adalah teman Airi yang bernama Hunji. Mereka pun saling sapa dan berbincang-bincang di halaman rumah. Namun akhir dari obrolan tersebut ternyata Hunji ingin meminjam uang karena sedang tidak memiliki pekerjaan. 우리가 보통 사이였니? 그래도 우린 자주 보자. Airi dengan jujur mengatakan bahwa saat itu dia tidak memegang uang sama sekali. Hunji merasa kecewa mendengar hal tersebut, namun mereka tetap melanjutkan percakapan mereka dengan topik lain. Ketika Jin-gu pulang ke rumah pada malam hari, Airi mencoba memberitahunya bahwa Hunji meminta pinjaman uang. Namun Jin-gu enggan memberikan pinjaman karena keuangan mereka sedang sulit. Setelah itu Airi pergi ke kamar Lee dan melihatnya sedang melakukan senam 5 jari. Hal itu membuat Airi tergoda untuk bergabung, tetapi karena Lee adalah anak dari suami barunya, Airi memilih untuk menahan diri dan tidak mengganggunya. Kemudian Airi masuk ke kamarnya sendiri. Di sana, Jin-gu mengajak Airi untuk bermain futsal, namun Airi kurang bersemangat dan menolak karena teringat pertandingan sebelumnya yang hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Keesokan harinya, Lee duduk di halaman rumah sambil teringat pertandingan antara ayahnya dengan Airi. Saat itu, Lee sedang belajar, namun pikirannya terganggu dan ia sulit berkonsentrasi. Sementara itu Jin-gu yang berada di kantor dihampiri oleh Hunji yang datang meminjam uang. Meskipun keuangan mereka sedang sulit, Jin-gu akhirnya memberikan sejumlah uang kepada Hunji. Setelah itu mereka terlibat dalam percakapan dan akhirnya memutuskan untuk bermain futsal bersama. 저 갑자기 찾아와서 죄송해요. 서로 돕고 살아야죠. Di malam harinya setelah Jin-gu pulang ke rumah, ia terlihat begitu bahagia setelah menyelesaikan pertandingannya bersama Hunji. Namun saat sedang asik memikirkan hal tersebut, tiba-tiba istrinya yang baru saja selesai membersihkan diri mengajaknya untuk bertanding. Namun Jin-gu tidak fokus dan justru mengabaikannya, mungkin sebagai balasan atas penolakan mereka sebelumnya. Sementara itu Airi yang sangat ingin bertanding saat itu mendatangi Lee di kamarnya yang ternyata sedang berlatih senam 5 jari. Tanpa ragu, Airi mendekatinya dan langsung mengajaknya untuk bertanding. Keesokan paginya seperti biasa, mereka bertiga terlihat sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Jin-gu berpamitan untuk pergi ke kantor dan meninggalkan mereka berdua di rumah. Setelah Jin-gu pergi, mereka berdua duduk santai dan mulai berbincang-bincang. Mereka saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Tak lama kemudian terbesit ide untuk bermain futsal kembali, mengingat keseruan pertandingan sebelumnya. Mereka berdua langsung bersemangat dan bersiap-siap untuk pergi ke lapangan. Dengan penuh semangat mereka berdua memainkan permainan yang mereka sukai dan menikmati waktu bersama. Di sisi lain, ternyata Jin-gu tidak pergi ke kantor seperti yang dikira oleh Airi dan Lee. Sebaliknya ia justru memilih pergi ke rumah Hunji dan terlibat dalam aktivitas bermain futsal bersamanya.
Mereka berdua menikmati waktu mereka dengan penuh semangat. Jingo merasa senang bisa bermain dengan Yoonhee dan mengabaikan tanggung jawabnya di kantor. Mereka berdua terus bermain futsal hingga sore hari tanpa menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Di malam harinya setelah Jingo pulang ke rumah, mereka berbincang-bincang bersama Airi dan Lee. Jingo memberitahu mereka bahwa Yoonhee akan menjadi guru privat untuk Lee. Kabar tersebut membuat Lee sangat senang dan dia tidak sabar untuk memulai pelajaran dengan Hoon-yi. Sebelum tidur, Lee teringat kembali momen-momen seru yang mereka alami saat bermain futsal bersama ibu tirinya. Mereka saling tersenyum dan merasa bahagia atas hubungan yang semakin erat di antara mereka. Keesokan harinya, Jingo meminta Lee untuk memulai sesi belajar dengan Yoonhee. Namun Yoonhee memutuskan untuk mengajari Lee cara menendang bola ke gawang lawan. Bukan pelajaran matematika atau bahasa Inggris seperti yang diharapkan. Dengan antusias mereka berdua mempraktekkan teknik tersebut. Dengan Yoonhee memberikan panduan dan Lee mencoba untuk mengikutinya. Setelah itu, Airi mengajak Yoonhee untuk bertemu di halaman rumah. Dalam pertemuan itu, Airi dengan tegas mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui segala tindakan Yoonhee dengan suaminya dan juga anak tirinya. Semua rahasia dan perbuatan tersembunyi telah terbongkar dan tidak bisa lagi disembunyikan. Dengan penuh penyesalan, Yoonhee mengakui segala kesalahan kepada Airi, mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan. Kemudian Airi bertemu dengan suaminya di sebuah kafe. Dalam pertemuan itu, dia dengan tegas mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semua tindakan yang dilakukan Jingo di belakangnya. Dengan penuh kejujuran, Airi membicarakan semua kejadian yang terjadi, tidak menyembunyikan apapun. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membiarkan mereka berdua, yaitu Airi dan anak tirinya, memiliki waktu dan ruang untuk bermain futsal tanpa campur tangan dari Jingo. Jingo terkejut mendengar pengakuan dan permintaan Airi tersebut. Awalnya ia merasa ragu dan terombang-ambing oleh emosi. Namun dengan menyadari bahwa semua telah terbongkar, ia akhirnya setuju dengan permintaan itu demi kebaikan keluarga. Kemudian di akhir film, adegan menampilkan pertandingan futsal antara Lee dan Airi yang juga disaksikan oleh Jingo dan Yoonhee. Mereka melihat dengan bangga bagaimana Lee dan Airi bermain dengan semangat dan kegembiraan. Namun Jingo yang tidak mau kalah terinspirasi oleh semangat mereka dan memutuskan untuk bertanding melawan Yoonhee, lalu film pun selesai. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.